Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan teori perkembangan proksimal dari Vygotsky yang dibimbing oleh Ibu Rosi Damayani Twinsari Maningtyas. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Dila Nur Ardaga, Elsa Indansari, dan Syukma Eva Regata Sandi. Materi ini terdiri dari asal-usul, definisi, daerah perkembangan terdekat atau ZPD, 4 tahapan ZPD, dan implikasi teori Vygotsky terhadap pembelajaran. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Dila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Nur Ardaga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asal-usul teori Vygotsky. Nah, zona perkembangan proksimal atau dalam istilah aslinya Zone of Proximal Development yang biasanya disingkat ZPD adalah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Lev Vygotsky. Lev Vygotsky ini merupakan seorang psikologi dari Uni Soviet. Ini pertama kali memperkenalkan teorinya di tahun 1896 hingga 1934. Walaupun belum benar-benar sempurna pada masa 10 tahun terakhirnya. Konsep zona perkembangan proksimal ini awalnya dikembangkan oleh Vygotsky untuk menentang penggunaan akademik, tes berbasis pengetahuan sebagai sarana untuk mengukur kecerdasan siswa. Dia juga menciptakan ZPD ini untuk lebih mengembangkan teori Jean Piaget tentang anak-anak sebagai pembelajar mandiri dan mandiri. Vygotsky menghabiskan banyak waktu mempelajari dampak pengajaran sekolah pada anak-anak dan mencatat bahwa anak-anak memahami konsep bahasa secara alami, tetapi matematika dan menulis tidak datang secara alami. Pada saat dia menyimpulkan bahwa karena konsep-konsep ini diajarkan di lingkungan sekolah dengan penilaian yang tidak perlu, mereka lebih sulit lagi dalam belajar. Piaget percaya bahwa ada perbedaan yang jelas di antara pengembangan dan pengajaran. Ia mengatakan bahwa pengembangan adalah proses spontan yang diprakarsai dan diselesaikan oleh anak-anak yang berasal dari usaha mereka sendiri. Piaget adalah pendukung pemikiran independen dan kritis terhadap instruksi standar yang dipimpin guru yang merupakan praktik umum di sekolah. Kemudian definisi sendiri dari ZPD, Vygotsky menyebutkan zona perkembangan proksimal ini dalam bukunya Mind in Society, yaitu zona perkembangan proksimal adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual yang ditunjukkan oleh kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dengan tingkat perkembangan potensial yang ditunjukkan melalui pemecahan masalah dengan bimbingan orang dewasa atau dengan kolaborasi teman sebaya yang lebih mampu. Dipersilakan untuk Syukma. Baik, yang ketiga yaitu daerah perkembangan terdekat atau ZPD. Konsep ZPD banyak digunakan untuk mempelajari perkembangan mental anak yang berkaitan dengan konteks pendidikan. Konsep ZPD dilihat sebagai
scaffolding, sebuah struktur diri pendukung untuk melakukan suatu tindakan yang mengacu pada bantuan atau bimbingan yang diterima dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih kompeten untuk mengizinkan anak tersebut bekerja di dalam ZPD. Menurut Vygotsky, perkembangan kemampuan seorang dapat dibedakan ke dalam 2 tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri, dan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa atau berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten. Next. Selanjutnya yaitu 4 tahap dalam Zone of Proximal Development. Menurut Trump dan Gallimore, tingkat perkembangan ZPD ini terdiri atas 4 tahap. Yang pertama yaitu more dependence to other stake. Tahap pertama ini di mana kinerja anak mendapat banyak bantuan dari pihak lain, seperti teman-teman sebayanya, orang tua, guru, masyarakat, ahli, dan lain-lain. Disinilah muncul model pembelajaran kooperatif atau kolaboratif dalam mengembangkan kognisi anak secara konstruktif. Yang kedua, Dependent External Assistant Stake. Tahap ini, kinerja anak tidak lagi terlalu banyak mengharapkan bantuan dari orang lain, tetapi lebih kepada bekerja sendiri. Lebih banyak anak membantu dirinya sendiri. Tahap ketiga, Internalization and Automatization Stake. Tahap di mana kinerja anak sudah lebih terinternalisasi secara otomatis. Kesadaran akan lebih penting. Pengembangan diri dapat muncul dengan sendirinya tanpa adanya paksaan dan arahan yang lebih besar dari pihak lain. Walaupun demikian, anak pada tahap ini belum mencapai kematangan yang sesungguhnya dan masih mencari identitas dirinya dalam upaya mencapai kapasitas diri yang matang. Tahap keempat, yaitu the automatization stage. Tahap di mana kinerja anak mampu mengeluarkan perasaan dari kalbu, jiwa, dan emosinya yang dilakukan secara berulang-ulang, bolak-balik recursion. Pada tahap ini, keluarlah apa yang disebut the automatization sebagai puncak dari kinerja sesungguhnya. L suaranya L. Implikasi teori Vygotsky terhadap pembelajaran matematika. Mengingat proses belajar mula-mula berlangsung pada taraf sosial, maka proses pembelajaran matematika di kelas hendaknya bersifat interaktif, baik antara siswa dan guru maupun antar siswa antar siswa. Interaksi ini mengarah sampai kepada terjadinya intersubjektivitas, yaitu kecocokan di kedua belah pihak yang memungkinkan keduanya mampu mengerti, memeriksa, bernegosiasi, dan saling memanfaatkan sudut pandang pihak lain. Di samping kegiatan interaktif, guru matematika di kelas perlu juga menyediakan kesempatan secukupnya bagi siswa untuk mengalami internalisasi. Agar tersedia kesempatan untuk internalisasi pada diri siswa, guru tidak boleh tergesa-gesa
dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran dan perlu memberikan jeda waktu di sela-sela kesatuan kegiatan di kelas. Selain itu, guru juga disarankan untuk peka terhadap pengetahuan yang mungkin diberikan siswa dalam situasi belajar. Kemudian mengusahakan pemecahan masalah interaktif sebagai panduan bagi belajar siswa. Yang ketiga, menyajikan beberapa masalah yang menantang. Yang keempat, mendorong, menggali, dan menerima penyelesaian dan strategi yang berbeda. Dan yang terakhir, mengusahakan agar siswa menerapkan dan memberikan alasan bagi pendapat mereka. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.